Orang-orang yang Allah kasih hidayah ini lebih. Orang-orang yang Allah Maha tahu mereka emang mencari dan mengejarnya. Orang-orang yang Allah nggak kasih, berarti emang orang-orang yang Allah Maha tahu mereka nggak layak dikasih. Mereka nggak effort, nggak berjuang untuk mencarinya dan mengejarnya. Ya, itu maksudnya innallaha la yakhdzil al-mu'minin. Allah tidak menghadzal, menipu, membuat kecele orang-orang yang beriman. Orang-orang yang udah beneran sungguh-sungguh minta petunjuk sama Allah. Mencari hidayah, nggak mungkin Allah takdirkan dia dengan kesesakan. Jadi hidayah ada irsyad, ada taufik. Irsyad adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga seseorang tahu hak dari batil. Itu hidayah irsyad. Ini bisa manusia saling memberikan satu sama lain. Hidayah irsyad. Nabi memberikan hidayah ini kepada para manusia, ahli ilmu kepada kaumnya. Orang tua mengajarkan kebaikan pada anaknya, seseorang kepada saudaranya. Ini memberikan hidayah irsyad. Bisa manusia berbagi satu sama lain. Ada hidayah yang kedua, hidayah taufik. Yaitu apa? Berupa tadi tergeraknya hati seseorang setelah mengetahui irsyad, tergerak hatinya mau mulai mengambil jalan kebenaran itu, nggak semua mau. Nggak semua mau. Tapi sebagian orang mau. Dan mulai menggerakkan ini dan mengambil semua resiko yang terjadi apabila dia mengambil langkah kebenaran tersebut. Sebagian melihat, sebagaimana kaum musyrikin terdahulu, mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah tauhid rububiyah, dan mereka juga mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta. Selalu mengatakan kebenaran, lahir besar di antara mereka, dan mereka yang menjulukinya Al-Amin. Yang terpercaya tuh. Tapi untuk mengikuti yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, resikonya pahit gak? Pahit. Digigit sama pedang para bangsa Arab. Tuh. Anta'uddakum suyuful Arab. Dengan mengikuti Muhammad, berarti pedang-pedang bangsa Arab akan menggigit kalian. Yani kalian akan dibungsuhi. Tuh resikonya, dimusuhi sama keluarga, sama tetangga, sama kaum. Siap gak? Sebagian gak mau, tapi sebagian Allah sentuh hatinya. Tuh hidayah nih, taufik. Mau beriman dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hidayah taufik ini ada 4 level. Pernah kita bahas ini ya. Kita ulang biar seger ya. Yang pertama, faham. Faham dulu. Ketika disampaikan hidayah irsyad, disampaikan ilmu, dalil. Oke? Sebagian manusia bisa faham. Oh iya, gitu kan? Sebagian yang lain nggak faham dia ketika disampaikan irsyad, ilmu. Tuh, yang faham, dia udah mulai dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang Allah berikan padanya yang tidak Allah berikan kepada yang kagak faham. No, tersaring enggak? Jadi manusia semua. Sebagian dapat irsyad, sebagian enggak dapat irsyad. Yang dapat irsyad, dapat dakwah, yang mendapatkan dakwah, ini mendapatkan keutamaan udah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak didapatkan yang lain, yang tidak mendengar dakwah. Nah, yang dapat disampaikan dakwah kepada mereka, irsyad ini, sebagian ada yang paham, ada yang kagak. Tuh, semakin tersaring nggak manusia? Semakin tersaring lagi nih, semakin ketat saringannya nih. Nah, yang paham mendapatkan keutamaan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik lagi nikmatnya. Yang udah paham, ada yang baru level kedua apa setelah al-fahmu? Al-qabul. Terima apa enggak? Sebagian orang paham, terima. Dan dia berkata, oh iya ya, berarti apa yang aku lakukan dan kaumku lakukan selama ini keliru memang. Mau terima enggak? Mau terima. Sebagian bilang, ketika kebenaran yang disampaikan padanya bertentangan dengan apa yang ada pada kaumnya, mereka memilih untuk tidak menerimanya. Kenapa? Karena bertentangan dengan seleranya dan selera kaumnya, dengan arus umum yang ada pada kaumnya. Tuh, makin tersaring nggak? Orang yang mau menerima makin tersaring nggak? Udah menerima al-qabul, naik lagi level berikutnya, yaitu al-amal.
Mau mulai mengambil amalan. Sebagian orang nerima nih, udah nerima nih, oke, udah nerima. Iya, ini yang benar dan dia terima. Selama ini kaumku keliru ternyata. Sebagian mau melakukan mulai amalan, perubahan, tinggalkan yang batil, yang selama ini dia berada di atasnya. Sebagian, aduh berat. Kenapa? Resikonya pahit. Karena akan banyak kehilangan nikmat-nikmat yang ada padanya ketika mengikuti kebenaran. Mau nggak mau. Makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haqqa walau kan murran." Katakanlah yang hak kalaupun itu pahit. Pahit apa? Pahit rasanya. Rasa pahit ini bukan rasa yang manusia akan prefer, yang akan manusia pilih. Bukan rasa yang disukai manusia. Pahit konsekuensinya. Bagi orang yang mengikutinya akan dimusuhi. Bagi orang yang menyeru kepadanya akan dimusuhi. Ya kan? Siap-siap dimusuhi nanti. Sama tetangga kah, sama keluarga, sama lingkungan kantor, lingkungan sosial. Hah? Ustaz, Anda dicela-cela mulu nih Ustaz nih. Karena mulai mengamalkan sunnah dan gak ikut acara-acara yang Anda tahu itu gak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada keluarga. Dicela mulu nih, Anda digunjing mulu. Gimana Ustaz? Welcome to the club, bro. Terus nanti mau hidup ajib-ajib, santai-santai, nggak ada fight, terus mati masuk surga, ajib amat loh. Udah nggak ada jihad kita di zaman kita, alhamdulillah nggak. Alhamdulillah Allah nggak suruh, nggak takdirkan kita mesti mengangkat pedang melawan. Berat nggak itu? Nggak tahu kita dapat taufik apa nggak kalau datang masa itu nanti. Iya kan? Jatah jihad kita di mana? Jihadud dakwah, ini dia. Jihadud dakwah. Masa kita ini jatah jihad kita ya ini udah. Sebagaimana Rasul SAW di masa fatrah Makkiyah yang demikian juga. Itu yang dibilang jihad akbar, jihad bil hujjah, jihad bil burhan. Itu lebih berat daripada jihad ngangkat senjata. Jatah kita itu. Di era ini, pada lingkungan kita dan lain-lain. Tegaskan. Iya kan? Terus sebagian udah menerima, mau mulai melakukan amalan. Yang ini melakukan perubahan, tinggalkan yang keliru dan mulai ikut jalan kebenaran. Sebagian nggak mau. Kenapa? Pahit. Iya gak? Resikonya nggak enak. Banyak keuntungan duniawi yang hilang. Banyak manusia yang mencintai kita, akhirnya bubaran sama kita. Banyak sohib-sohib yang nggak mau main lagi sama kita. Dan hakikatnya itu nikmat. Ketika kalian merasa bahwa, aduh teman-teman lamaku udah gak mau main lagi sama aku. Itu nikmat bagi kalian. Allah selamatkan kalian dari lingkungan yang akan membawa kalian ke arah buruk. Dan Allah pertemukan kalian dengan lingkungan baru. Lingkungan yang sama-sama truth seeker. Para pencari kebenaran. Para pencari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, dipertemukan kalian dengan lingkungan baru yang akan menguatkan hati kalian satu sama lain. Karena keberadaan kalian dengan lingkungan lama yang memusuhi kalian itu tidak akan berefek baik bagi agama yang mulai kalian ikuti. Gak akan berefek baik bagi nilai beragama kalian. Bagus, Allah jauhin kalian dari mereka. Bagus, itu hakikatnya nikmat Allah itu. Kalaupun berasa sepi nggak akhirnya? Sepi, yang biasa bunyi handphone ini itu ada yang beb. Lagi ngapain beb? Yo. Biasanya ada yang nanya gini kan rame. Beb nongkrong yuk, jalan-jalan. Ya, udah nggak ada nih yang begitu lagi nih. Kenapa? Udah panjang kerudungnya. Nggak ada lagi yang ngajak hang out. Yo. Bro, yo, jalan bro. Banyak tuh yang ngajak dulu. Cuman ketika mulai menyempuh jalan kebenaran, mereka juga malas main sama ente. Puyeng, aduh ini orang begini salah, begitu salah. Mental satu sama lain, jiwanya udah gak nyambung. Frekuensinya udah gak dapat. Nah kalian ditemukan dengan frekuensinya sama. Di mana kalian ketemunya? Nih, di tempat kajian. Sohib-sohib baru. Bersohib sama mereka. Yang akan menguatkan hati kalian satu sama lain. Jangan kalian lawan arus sendiri. Jangan cari teman pegangan. Tapi temennya yang benar. Iya.
Baru mulai bentuk lingkungan sosial baru. Ya, hati-hati grup WA yang bikin gosip. Jangan, itu memang. Hati-hati. Ya. Habis al-amal, baru level tertinggi, level keempat, yaitu as-sabat. Di antara manusia yang udah menerima dan mulai mengamalkan, ada yang goyang. Karena pahitnya ujian yang mereka tempuh di dalam jalan kebenaran, sehingga mereka kembali ke kekeliruan yang lama. Iya gak? Tapi di antara mereka ada yang hold on, ada yang bertahan. Dengan semua ujian yang ada, ini as-sabat. Bertahan itu. Teguh. Tegar. Menghadapi ujian-ujian yang dihadapi di dalam proses mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, as-sabat itu namanya. Ini level tertinggi baru dari level hidayah. Ya, dari situ kita memohon kepada Allah apa? Itu tadi. Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Wahai Tuhan kami yang maha membolak-balikan hati, tsabbit, sabatkanlah hati kami di atas agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan lagi kau simpangkan hati kami setelah sebelumnya kau telah berikan hidayah pada kami. Ya. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, orang-orang yang Allah kasih sabar, orang-orang yang Allah kasih hidayah ini lebih. Orang-orang yang Allah Maha tahu mereka emang mencari dan mengejarnya. Orang-orang yang Allah nggak kasih, berarti emang orang-orang yang Allah Maha tahu mereka nggak layak dikasih. Mereka nggak effort, nggak berjuang untuk mencarinya dan mengejarnya. Ya, itu maksudnya innallaha la yakhdzil al-mu'minin. Allah tidak menghadzal, menipu, membuat kecele orang-orang yang beriman. Orang-orang yang udah beneran sungguh-sungguh minta petunjuk sama Allah. Mencari hidayah, nggak mungkin Allah takdirkan dia dengan kesesatan. Ya,